teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai perkembangan bahasa. Let's go! Bahasa adalah suatu bentuk komunikasi, baik yang ditulis, diucapkan, ataupun diisyaratkan yang didasarkan pada sebuah sistem simbol. Nah, kenapa sih kita memerlukan bahasa? Kita sebagai manusia membutuhkan bahasa agar bisa bercakap, mendengarkan orang lain, serta bisa membaca dan menulis. Nah, perkembangan bahasa sendiri dimulai dari masa bayi, masa kanak-kanak, masa kanak-kanak pertengahan dan akhir, serta perkembangan bahasa di masa dewasa akhir. Pertama, kita masuk ke perkembangan bahasa pada masa bayi. Sebelum mempelajari kata-kata, bayi bisa mengenali perbedaan yang halus antara bunyi-bunyi bahasa. Sejak lahir hingga usia 6 bulan, bayi hampir selalu bisa mengenali apabila terjadi perubahan bunyi. Lalu, sebelum bayi mampu menyuarakan kata-kata baku, mereka sudah mampu berceloteh dan vokalisasi lain. Kemampuan ini berfungsi sebagai latihan suara, komunikasi, dan untuk menarik perhatian orang lain. Selama setahun pertama, mereka mampu membuat bunyi melalui menangis, mendekut, dan celoteh. Dari bahasa tubuh, bayi pada usia 8 hingga 12 bulan mampu melambaikan tangan tanda pamit, menganggukkan kepala sebagai isyarat ya, memperlihatkan gelas yang sudah kosong untuk meminta tambahan susu, dan menunjuk suatu benda agar orang lain memperhatikan benda tersebut. Lalu, mereka memahami kata-kata pertama sebelum mampu mengucapkannya. Sejak usia 5 bulan, bayi sudah mengenali namanya sendiri ketika ada yang menyebutkannya. Pada usia 13 bulan, pada umumnya bayi mampu memahami sekitar 50 kata. Tetapi diucapkan bayi akan meningkat pesat setelah ia mampu mengucapkan kata-kata pertamanya. Perkembangan bahasa pada masa bayi ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor biologis yang melibatkan peralatan vokal tertentu dan sistem saraf dan kemampuan tertentu. Lalu faktor lingkungan yang merupakan keterampilan kompleks yang diperoleh melalui belajar dan bermain. Anak berusia di bawah 3 tahun memperlihatkan perkembangan yang agak cepat, yang dari awalnya hanya mampu menghasilkan ungkapan 2 kata menjadi mampu menggabungkan 3-5 kata. Mereka mulai menggunakan bentuk kata plural maupun kata kepunyaan untuk benda. Anak-anak prasekolah juga mempelajari dan menerapkan aturan-aturan sintaksis. Mereka memperlihatkan kemajuan dalam menguasai aturan-aturan kompleks yang berkaitan dengan cara mengurutkan kata-kata selain sintaksis. Masa kanak-kanak awal juga ditandai oleh adanya pemahaman menguasai semantik, yaitu perkembangan pembendaharaan kata terjadi secara dramatis. Di dalam perkembangan bahasa, anak-anak kecil juga mengalami perubahan pragmatik. Dibandingkan anak berusia 2 tahun, seorang anak berusia 6 tahun memiliki kemampuan bercakap-cakap yang jauh lebih baik. Ketika berusia 4 hingga 5 tahun, anak-anak belajar mengubah gaya bicara mereka agar sesuai dengan situasinya. Ketika anak-anak memasuki sekolah, mereka memperoleh keterampilan baru yang membuat mereka mampu belajar membaca dan menulis, yang mencakup kemahiran berbicara mengenai sesuatu yang tidak terlihat secara fisik, belajar mengenai arti sebuah kata, serta belajar mengenali dan menghasilkan bunyi. Mereka mempelajari prinsip alfabet, yaitu bahwa alfabet melambangkan bunyi bahasa. Selama masa kanak-kanak pertengahan dan akhir, terjadi perubahan cara mengorganisasikan kosakata secara mental. Pada masa dewasa akhir, individu mulai melanjutkan beberapa kemunduran dalam berbahasa. Cara bicara orang dewasa lanjut usia biasanya bervolume lebih rendah, tidak terartikulasi dengan tepat, dan tidak begitu lancar. Menurunnya kecepatan dalam pemrosesan informasi dan menurunnya working memory cenderung berkontribusi terhadap kurangnya efisien berbahasa pada orang-orang lanjut usia. Pengembangan bahasa sangat penting dalam pelaksanaan proses pendidikan dalam pembelajaran di sekolah. Perkembangan bahasa sangat penting karena bahasa memungkinkan anak untuk mengungkapkan pikirannya sehingga orang lain dapat memahaminya dan membangun hubungan sosial.
Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan pada materi ini. See you next time.